Kita melanjutkan pembahasan terdahulu, masih berkenaan dengan ini kekeliruan sholat ya. Jadi mudah sekali bukunya yang kita bisa cari di toko buku, yaitu Irsyadus Shaliqin ila Aqsal Musallin. Itu karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Kemudian yang kedua adalah Sifatus Shalatin Nabi karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Yang ketiga Al-Qaulul Mubin fi Aqsal Musallin, yaitu karangan Syekh Mansur. Nah, sekarang kita melanjutkan pertemuan kepada model sujud. Ini tidak boleh menggunakan akal ya, harus sesuai dengan dalil. Ketika kita mau sujud, kita berdiri. Allahu Akbar. Mau sujud, yang mana keduluan? Lutut dulu baru tangan, atau tangan dulu baru lutut? Siapa yang bisa? Yang mana sebenarnya ketika kita sholat, bisa dipaham nggak ini Pak pertanyaannya? Bisa. Ketika kita sujud, apakah ini dulu baru ini, atau ini dulu baru ini? Siapa yang bisa jawab? Tidak apa-apa kan? Lutut dulu. Dari Bapak? Tangan dulu. Ya. Yang mana benarnya? Semuanya benar. Dan kita harus berdasar kepada ini dalil. Ada pendapat lain? Saya kadang lutut dulu, kadang tangan dulu. Kadang saya kalau orang sehat lutut dulu, tapi kalau orang dalam keadaan orang tua sakit, mungkin tangannya dulu karena tidak bisa langsung sujud. Oke, baik. Kita baca satu hadis. Hadis ini dari Wa'il bin Hujur. Ini sahabat pertama-tama masuk Islam ini Pak, golongannya Abu Bakar. Ini banyak sekali dijadikan sebagai ini dalil. Apa kata Wa'il bin Hujur? Ini Wa'il Pak selalu memperhatikan Nabi kalau sholat. Bayangkan ini kalau sholat, jadi bukan saja di tempat sujud. Ini Wa'il justru selalu melihat Nabi, bagaimana gerakan sholatnya Nabi. Apa kata Wa'il? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Idza sajada, ketika beliau itu bersujud, ini diperhatikan sekali Pak ini. Beliau sujud. Yadau rukbatayhi qabla yadayhi. Yadau rukbatayhi. Wa'il ini melihat Nabi ketika sujud meletakkan kedua lututnya dulu. Qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Berarti lutut dulu. apa? Lutut dulu. Allahu Akbar. Lalu Tangan. ini sering sekali dilihat oleh Wa'il, oleh Nabi. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi, dan jika beliau bangkit, beliau mengangkat dulu tangannya. Lalu qabla rukbatayhi, kedua lututnya ketika bangun. Bisa dipahami Pak? Oke.
hadis ini diperkuat oleh Ibnu Umar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Umar? Juga sama dengan Wa'il. Kalau Ibnu Umar ini Pak selalu mengikuti apa saja caranya Nabi, cara makan, cara berpakaian, ini Ibnu Umar. Nah, makanya ini hadis dari Ibnu Umar. Qala Nafi'. Jadi bercerita ini Nafi. Kana Ibnu Umar yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi ini kebiasaan Ibnu Umar meletakkan sama tadi ya, artinya tutupnya ini. Itu satu hadis. Sekarang hadis kedua kita mau kompromikan dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah Pak di belakang masuk Islam ketimbang tadi Wa'il. Karena ini Abu Hurairah di belakang ini masuk Islam, makanya beliau berjanji untuk merekam semua jejak-jejaknya Nabi. Nah, makanya ini Abu Hurairah selalu ya apa saja ucapannya Nabi, tingkah lakunya Nabi, beliau rekam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata Abu Hurairah, "Idza sajada ahadukum, jika salah seorang dari kamu hendak sujud, fala yaqrub, maka janganlah engkau menderu, kama yaqrubul ba'iru, janganlah engkau menderu seperti menderunya onta." Apalagi ini kalau sapi itu Pak ya, kalau sapi itu langsung meleku. Tahu meleku? Meleku itu meleku tidur, langsung menyatukan badannya. Apakah itu? Ini onta Pak. Fala yaqrub kama yaqrubul ba'ir. Janganlah dia menderu sebagaimana menderunya onta. Jadi onta itu Pak onta itu meletakkan kedua lututnya. Jadi janganlah engkau ketika sujud lututnya dulu. Jadi onta itu Pak kalau mau duduk bukan kaki belakangnya dulu, tapi justru dia begini bentuknya, kaki depan. Lalu begini, lalu kalau onta itu apalagi mau baring semuanya ini. Berarti ini hadis memberi indikasi jangan lutut dulu. Bisa dipahami nih Pak? Ya bisa. Kalau hadis yang pertama tadi apa? Lutut. Wal yada yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya dulu ketika sujud, lalu lututnya. Nah, ini rawahu hadis sahih dari Ahmad, Abu Dawud, kemudian An-Nasai. Pertanyaannya Pak, apakah dua hadis ini bertentangan? Yang mana paling benar di sini? Kita sujud lutut dulu baru tangan, atau kita sujud tangan dulu baru lutut? Lutut yang duluan Pak. Lutut yang duluan. Nah, itu. Jadi oleh ulama semuanya membenarkan ini ketika Nabi itu usia 40 tahun ke usia 40 tahun, 50 tahun ke bawah, kuat-kuatnya Nabi waktu itu. Makanya beliau itu menggunakan apa? Lutut dulu. Setelah usia 60-an barulah Nabi menggunakan tangan. Cuma di sini Bapak sekalian,
dua hal ini dibolehkan kita semuanya. Makanya cuma kita tidak tahu yang mana paling ini. Intinya adalah kedua-duanya ini oleh ulama membenarkan kita lakukan. Bisa ditangkap ini Pak? Bisa ditangkap ya? Oke, kita lanjut. Mana duluan ketika kita sujud? Ketika kita sujud, mana duluan? Dahi dulu baru hidung, atau hidung dulu baru dahi? Ini dahi, kening. Yang mana duluan Pak? Dahi dulu atau hidung dulu? Nah, kita baca dulu. Kalau Pak Haji apa Pak? Kita coba membaca hadis. Karena bahaya kalau kita tidak berdasar kepada hadis. Umirtu an asjuda. Nah, ini masih diriwayatkan Pak ini. Aku diperintahkan untuk bersujud, kata Nabi, ala sab'atin azumin, dengan bertumbuh pada 7 anggota badan. Nah, hati-hati kita kalau kita sholat itu bukan 7, 6 berarti wah ini bisa pahala sholat Bapak ini bisa menurun, ya, bisa berkurang. Bukan batal tapi berkurang nilainya. Saya ulangi, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk bersujud, kata Nabi. Maksudnya ini diperintahkan oleh Tuhannya. Ala sab'atin azumin, ketika sujud harus 7 anggota badan. Alal jabha, dahi. Nah, ketika Nabi itu mengatakan dahi, wa asyara bi yadihi ala anfihi, langsung Nabi juga menuju hidungnya. Berarti dahi dengan hidung. Nah, di sini tadi Bapak sekalian, oleh ulama terjadi pro kontra. Yang mana sebenarnya duluan? Kalau Bapak tadi mengatakan dahi dulu kan? Iya. Boleh jadi mengatakan juga hidung dulu. Tetapi ulama selevel Al-Bandaniji, kemudian Syekh Abu Zaid Al-Maruzi dalam kitab Al-Bayannya, ketika kita sujud Pak harus bersamaan itu. Bersamaan apa? Dahi dengan hidung. Itu artinya harus bersamaan. Terus ada ulama juga mengatakan jikalau dahi saja ditempelkan tidak disertai dengan apa? Hidung. Ulama ini mengatakan ini sah sholat, tetapi itu tadi kurang nilainya. Karena kata Nabi, silolopi, apa bahasa Indonesianya silolopi? Bukan bersamaan, apa bahasa Indonesianya itu silolo. Baru ikut. Beriringan. Kalau ya, saya tidak tahu ini bahasa Indonesia mana silolo. Oke, kemudian yang kedua Bapak sekalian, ini tadi aja diusahakan itu, ini ulama semuanya sepakat bersamaan itu dahi dengan ujung hidung. Allahu Akbar. Nah, setelah itu wal yadaini, ini kedua telapak tangan. Nah, banyak orang sujud Pak seperti anjingnya. Dia apa sih namanya ini? Rata ini. Jangan duduk seperti, jangan sujud seperti anjing ini. Harus diangkat. Bedanya perempuan duduk, laki-laki itu keluar ya, keluar ini. Perempuan itu masuk. Jadi perempuan itu bedanya nih, apa namanya, laki-laki dengan perempuan itu ya. Terus warrukbata ini dua lutut. Berapa itu tadi? Coba dihitung. Apa namanya? Dahi hidung bersamaan. Kemudian ya ini bersumber berapa?
Empat. Dua. Tiga. Enam. Tiga. Tangan dua. Kaki dua. Kemudian warukbata ini 2 lutut. Berapa? 5. Watrobil kodomaini, ujung-ujung 2 kaki. Nah, caranya Pak, ini ujung-ujung 2 kaki ini tidak ada ulama yang kontra, semuanya pro. Tapi itu ujung jari Pak di sini namanya dirapatkan begini, dirapatkan ini ketika sujud. Bisa dilihat Pak, bisa dilihat. Bukan hanya begini, harus ini dirapatkan. Jadi itu kalau kurang dari itu, nah jangan apa sih namanya, kita tidak berhak mengatakan batal ya. Cuma istilahnya karena tidak sesuai dengan koridor itu ada pengurangan. Berkali-kali Pak saya sampaikan sama Bapak bahwa orang yang masuk ke dalam masjid itu tidak sama-sama pahalanya Pak, tidak sama. Karena tidak mungkin sama pahalanya orang yang duduk di depan dengan di belakang kan. Kalau ada orang sakit di sini masuk Pak, maratani 2 pahalanya itu, pahala kesabarannya menerima sakitnya itu, kemudian ini melaksanakan kewajibannya itu berbeda, yang duduk sebelah kanan dengan sebelah kiri. Baik Pak, itu cuma prolog saja ini. Ini ada cara nanti ini saya mau ceramah sama Paci di BTP. Apakah saya sholat masih dapat nggak kira-kira rencana ya? BTP dari luar itu dekat. Berapa menit dari sini Pak kalau BTP? Kalau lancar. Kalau tidak macet. Cukup 10 menit Pak. Mudah-mudahan tidak macet ya. Iya. Ada 1 jam nggak ke sana? 10 menit Pak, 10 menit. Oh iya bisa. Berarti saya sholat di sini. Ya. 10 sampai 15. Oh iya bisa. Baik, ada yang mau bertanya Pak? Saya Pak. Ya biar bukan ini, saya juga ini mau masih belajar Pak. Luar biasa Pak, kegembiraan saya kalau Bapak tanya saya tidak tahu. Artinya disitulah nanti di rumah baru saya bisa ini poin besar ini. Jadi kita di sini hanya untuk mendiskusikan, ya mendiskusikan sesuai dengan dalil. Tapi silakan. Izin Pak, sebagaimana Pak Ustaz tadi mengatakan tentang dahi Pak, meletakkan dahi dengan hidung. Yang saya pertanyakan di sini Pak Ustaz, bagaimana seandainya kalau kita memakai alas kepala, penutup kepala? Ya. Karena biasanya kalau umpamanya apalagi yang pakaian bundar kan biasa begini Pak Ustaz. Apakah ini termasuk dahi atau dengan alasnya? Saya kira itu saja Pak Ustaz. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Kita dianjurkan itu Pak untuk sujud dengan dahi. Ada itu yang kiai-kiai pakai, saya sering pakai serban Pak. Baru saya di sini tidak pakai serban. Di sini pakai serban. Jadi ada ulama mengatakan sebenarnya serban ini karena Nabi berserban. Ada 3 poin Nabi itu Pak kalau berwudu. Jadi ini serban pertama biar tidak dibuka, langsung saja pinggirnya saja kasih begini, pinggirnya air. Oh berarti inilah yang dipedomani bahwa bolehnya itu sujud bersamaan, yang penting ada sedikit rapat itu, ada sedikit kulit untuk menyentuh ini sajadah. Jadi istilahnya dahi yang mana sih namanya dahi Pak? Ini semua kan? Artinya yang penting ada mewakili. Tapi kalau terlalu menutup begini saya kira ya bukan berarti yang sujud itu bukan, tapi yang sujud dan sujud. Itu Pak ya, pertanyaannya bagus sekali nih. Iya. Pada waktu kita sujud itu kan kita sholat tidak boleh terlalu banyak gerakan. Biasanya itu kaki kanan, kaki kiri bergerak
Biasa terlalu banyak gerakan kaki. Ya. Itu juga masalahnya mana rapat ini rapat apakah kaki apa ujungnya kita kasih gitu. Karena itu kan tujuh anggota tubuh harus sujud, harus menghadap kiblat. Bisa dicontoh, saya nggak paham ini pertanyaan. Kalau kita sujud kan biasa Coba contohkan. Ya. bisa kita Ya. Bisa. Oh iya, jadi pertanyaannya Pak Imam, bagaimana tadi itu kalau sudah kita sujud, posisinya ini kaki masih terbuka kan? Lalu kita gerakan masuk. Justru itu. Silakanlah ketika tadi itu posisinya belum merapat, silakan gerakan. Ada beberapa itu alasan dibenarkan ketika kita sholat untuk bergerak, Pak. Jadi ada beberapa kebolehan selama gerakan itu jangan melebihi 3 kali. Saya kira saya sudah sampaikan dulu ketika gatal menggaruk cuma 3 kali saja, Pak. 1, 2, 3 kembalikan. Gatal lagi, tidak apa-apa. Tapi hanya sampai 3 kali. Oleh ini jumhur ulama hanya sampai 3 kali. Gatal lagi, artinya kembalikan ke semula. Kapan itu melebihi 3 kali berarti ya ini namanya terlalu menyibukkan diri dalam sholat ini. Bisa ditangkap, Pak ya? Bisa ditangkap ya? Sisa berapa menit lagi? Ini saya Ayo. ini pernah kejadian sama saya. Ya. Saya sholat nggak pakai celana dalam, bagaimana? Tidak pakai celana dalam. Tidak apa-apa. Itu orang berihram itu tidak pakai celana dalam. Jadi menutup ini Pak, yang penting tertutup ini ya. Yang penting tertutup ini. Jadi kalau masih ingat itu Pak, kalau pakaian ihram, ya pakaian ihram hanya halu-halu saja. Sebenarnya bukan pakaian ihram ini Pak, kain kafan. Itu ya, ini pakaian ihram ini yang tidak berjahit. Nah makanya cuma kebiasaan kita selalu pakai celana dalam Pak ya. Nah bedanya kalau pakaian ihram itu justru kita dapat kena dam kalau pakai pakaian jahit kita sertakan itu celana dalam. Intinya adalah boleh sholat tanpa celana dalam, yang penting ada ini pakai sarung. Oke, siapa lagi? Itu anak-anak kecil, gimana nak? Nah, coba anak kecil coba belajar ini. Berarti sudah dipahami semua ya, luar biasa ini. Ada lagi Pak? Coba masalah-masalah kita dulu nih, coba. Gak apa-apa masalah lain, biar bukan sholat. Coba. Apalagi sudah mau Ramadan ini. Iya, tapi ya. Sakit? Bisa berdiri, bisa sujud. Mas tatoktum min quwwatin, silakan sholat sesuai kemampuan. Silakan sholat sesuai, kalau Bapak duduk enak di situ, itu yang dia. Itu artinya jangan dipaksa. Sesuai dengan keenakan ini, enaknya apa sih namanya? Ketika kita menghadap kepada yang di atas itu, sesuai saja gitu. Bisa dipahami? Biar bukan masalah sholat. Oke Pak Haji. Sehubungan dengan salat. Apa? Sehubungan dengan salat. Karena dikatakan di situ
pertama di desa adalah salat. Kemudian Rasulullah SAW sebelum menerima salat tauhid dulu. Jadi kalau orang pada waktu itu belum menerima salat, kemudian tauhidnya sudah berada pada Rasulullah, apakah itu diterima masuk surga atau nanti ada kendala lain? Kalau masalah masuk surganya itu hak prerogatif Allah ya. Yang jelasnya kita ini menunaikan perintah. Artinya biar Bapak selalu melaksanakan sholat, kita juga tidak berhak mengatakan bahwa ini pasti masuk surga, ya kan? Jadi Allah yang apa sih namanya itu? Artinya dulu Pak, saya tanyakan tadi itu artinya sebelum turunnya salat kan tauhid dulu. Jadi dia meninggal sebelum terima salat. Dia meninggal. Maka dia nanti itu keislamannya kalau ada orang meninggal sebelum dia sebelum turun itu perintah salat. Nah, bagus. Jadi semua orang ini kan zaman Nabi Isa ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa? Berapa? 600 tahun. Nah itu apa sih namanya? Fatratul waqt. Jadi waktu itu masa posisi tidak ada kenabian. Disinilah itu masa posisi tidak ada kenabian waktu itu. Tetap ini kan ceritanya belum ada Islam waktu itu. Saya keluar dulu supaya Bapak mungkin bisa menjawab langsung mungkin mengetahui jawabannya kalau saya mengatakan begini. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi apa agamanya Pak? Saya ulangi karena ini pelajaran saya kalau mengajar di pasca ini. Artinya saya terpancing. Nabi Muhammad kan itu diangkat menjadi nabi usia berapa Pak? 5 tahun. Hah? 25 atau 40? 25 diangkat nabi, Rasul menjadi. Nah, usia nabi waktu itu sebelum diangkat menjadi nabi, agama apa agamanya nabi? Kan belum ada Islam waktu itu kan? Belum ada. Jadi sama pertanyaannya Bapak. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, saya akan bantu jawab. Waktu itu Nabi kan belum ada Islam kan? Ya kan? Nanti turun wahyu baru muncul namanya Islam. Apa agamanya Pak? Pak Imam. Ini sebenarnya pelajaran tinggi nih, tapi tidak apa-apa karena Pak Haji yang ada yang tahu nggak? Jawabannya adalah Nabi Muhammad waktu itu kan belum ada Islam kan? Nabi Muhammad waktu itu adalah mengikuti agama Hanif, agamanya Abraham. Kalau bahasa Kristennya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begini ceritanya Pak. Itu tidak ada agama yang paling mulia, tidak ada lagi agama paling mulia selain agamanya Nabi Ibrahim waktu itu. Kan belum ada Islam waktu itu, belum ada Kristen, belum ada Yahudi. Supaya Bapak tahu ini duduk masalahnya. Ini Nabi Ibrahim berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Itu millata Ibrahim. Itu Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim. Jadi agama yang paling mulia waktu itu adalah agama Ibrahim. Nah ini Nabi Ibrahim Pak, ada istrinya bernama Siti Syarah. Ya supaya anak-anakku bisa tahu ini penting sekali ini. Ini Nabi Ibrahim
punya istri bernama Siti Sarah. Tetapi sudah lama Nabi Ibrahim menikahi ini Siti Sarah, Pak. Bayangkan 90 usianya ini Siti Sarah, belum dikaruniai anak. Nah, ini Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa Rabbi habli minas sholihin. Bisa ditangkap ini, Pak? Makanya sang istri membujuk. Wanita pertama yang membujuk suaminya untuk menikah adalah istrinya Nabi Ibrahim. Kanja tahu bagaimana nasurui laki nama bin. Apa kata Ibrahim? Saya tidak mau. Kenapa didesak oleh sang istri? Tidak ada yang bisa melanjutkan nanti kenabianmu. Karena tidak. Saya kan ini sudah tua 90 tahun. Ternyata Nabi Ibrahim, Pak, ngotot. Tidak, saya sudah dijanji. Hari demi hari, minggu demi bulan, bulan demi tahun. Bayangkan, Pak, sudah mau 100 tahun. Akhirnya sang istri marah. Marah karena suaminya tidak mau menikah. Kemarahannya ini Ibrahim karena tidak mau Ibrahim menikah. Kasihan lihat istrinya Majalo. Tahu Majalo kan? Marah. Apa kata Ibrahim kalau begitu? Dialah, saya terima. Dengan catatan kamu sendiri yang carikan perempuan. Nah, lihat ini, Pak. Lihat ini. Yang bergerilya mencarikan istri Ibrahim, istri pertamanya, Siti Sarah. Maka dinikahilah ini Siti Hajar. Coba, Pak, Siti Hajar. Berarti posisinya Nabi Ibrahim itu istrinya kan? Iya. Baru 1 tahun diperistrikan ini Siti Hajar, Pak, hamil. Ini istri kedua hamil. Oh, terjadilah cemburunisasi luar biasa marahnya ini, Pak. Saya tidak mau melihat maduku, wahai Ibrahim. Seandainya ada 2 bumi, biarkan saya satu, dia satu. Saya tidak mau melihat. Makanya dari Yaman, Pak, diusir ini istrinya ini. Itulah sehingga pergi ke Mekah. Lahirlah ini Ismail. Bisa ditangkap ini, Pak? Perginya tadi ini ke Mekah. Kenapa pulang Nabi Ibrahim? Ini tadi nenek-nenek hamil juga. Bisa ditangkap ini? Hamil juga ini Siti Sarah. Nah, di sinilah lahir agama, Pak. Di sini lahir. Ini Nabi, ini Siti Hajar, lahirlah Ismail. Di sinilah nanti Nabi Muhammad Islam ini. Ini tadi Siti Sarah, lahirlah Ishak. Ini Ishak Nabi. Kemudian di bawahnya ini Yakub. Di sinilah Yahudi, Pak. Ini garisnya nih. Yahudi. Terus turun ke bawah Zakaria Maryam Kristen. Di sini garisnya, Pak. Terus Islam tadi di sini dia. Padahal sebelumnya itu cuma satu agama, Millah Ibrahim. Makanya itu Nabi Muhammad selalu mengatakan adalah keyakinanku sama dengan keyakinan Ibrahim. Itu waktunya belum menerima perintah sholat ini. Bisa ditangkap, Pak, ya? Jadi agamanya Nabi Muhammad waktu itu sebelum dia angkat menjadi rasul mengikut kepada Nabi Ibrahim. Makanya hebatnya ini Nabi Ibrahim, Pak. Berapa jumlahnya Nabi, nak? Berapa jumlahnya Nabi? Tidak salah, 124.000 Nabi. Ditambah 313 rasul, cuma 25 orang wajib kita ketahui. Likulli zaman nabiyan, setiap zaman ada nabi. Nah, apa yang terjadi, Pak, waktu itu? Nah, ini nabi-nabi di antara sekian banyaknya tidak ada nabi disebut namanya dalam salat, maksudnya selain nabi kita ya. Ibrahim, coba deh. Kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 2 kali di situ. Apa tadi? Kama shallaita Ibrahim. Apa lagi? Fil alamin.
Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Coba begitu Nabi itu Nabi Pak kalau menyebut Ibrahim justru mengatakan kakekku. Oh ternyata Nabi mirip mukanya dengan Ibrahim. Jadi itu Pak, itulah yang disebut agama tauhid waktu itu Nabi Ibrahim. Karena belum ada Islam, belum ada Yahudi, belum ada Nasrani, belum. Millah Ibrahim atau Hanif. Nanti lama nikah ini Pak, disinilah baru bertebaran. Nah, itu Isra Mi'raj Bapak sekalian. Di Masjid Palestina, sayang sekali waktu kami Pak studi di Kairo waktu itu baru sampai di Rafa Arish, mau masuk ke Palestina waktu itu tetapi dihadang oleh tentara Israel. Jadi tidak sempat melihat itu, baru saya pulang itu Palestina. Tapi intinya coba Pak, Nabi Muhammad waktu itu baru menerima perintah sholat. Tapi sehingga dulu di sini sholat. Saya ulangi Pak, Nabi Muhammad itu Subhanallah asra bi 'abdihi ila Masjidil Haram. Waktu itu belum ada masjid Pak dibangun Nabi karena baru mau menerima perintah sholat kan? Saya tanya dulu, menerima perintah sholat dulu baru bangun masjid atau bangun masjid dulu baru menerima perintah sholat? Menerima dulu kan? Nah, ini Nabi naik ke langit, mustawa tempatnya Tuhan itu menerima perintah sholat, tapi sehingga dulu sholat di Masjid Aqsa. Loh, ini sudah ada masjid Pak. Pertanyaannya, siapa yang bangun ini? Nah, Nabi Muhammad baru pergi menjemput sholat. Nah, disinilah Pak, sampai kiamat dunia tidak akan pernah berhenti bertikai. Kenapa? Semua orang Yahudi mengatakan kakekku yang bangun ini. Orang Kristen mengatakan kakekku. Islam juga mengatakan kakekku. Ternyata Pak ini Masjid Aqsa. Baru Bapak tahu sekarang. Kalau hari Jumat Pak, berbondong-bondong umat Islam sholat Jumat. Besoknya Sabtu masuk orang Yahudi untuk beribadah di sini. Giliran hari Minggu masuk orang Kristen. Kenapa? Semuanya mengklaim bahwa yang membangun ini adalah kakekku. Oh ternyata kita pernah bersaudara Pak. Kenapa sampai mati-matian orang, sampai mati-matian Pak untuk menguasai ini? Nah inilah dalilnya. Allazi barakna haulahu. Semua kitab-kitab itu mengatakan diberkati Tuhan ini. Buktinya diberkati Tuhan. Hampir semua nabi Pak, hampir semua nabi lahir di sini. Di Arab Saudi cuma satu Nabi Muhammad, Sidni Arab, yang lainnya di sini dengan Mesir. Tapi yang paling banyak di sini. Semua nabi-nabi itu Pak, yang meninggal dimakamkan di sini. Makanya diberkati ini banyak. Kenapa menjadi pertempuran? Karena masing-masing agama mau menguasai. 5 di dalam Al-Quran tumbuh subur di sini. Itu kalau kita umrah Pak, kita melihat itu watin, az-zaitun wa zaitun, ar-rumman wa dalimah, ainabun anggur, tamurun itu kurma, tumbuh subur di sini Pak. Itulah yang dikirim ke Arab Saudi. Coba Pak, kalau kita mau wukuf, ya barusan ini Pak saya tidak wukuf ini selama 23 kali. Saya melihat ini banyak dari Palestina. Itu ya, jadi apa yang bisa lewat ya? Lagi 3 menit. Jadi intinya begini Pak, karena ini Isra Mi'raj, maksudnya musim Isra Mi'raj. Intinya ini kita ini pernah satu semua Pak, satu apa namanya? Apa namanya? Satu rumpun. Nanti ini 2 istri ini baru mulai sama-sama mengklaim. Jadi di sinilah Pak menurut hadis di sinilah munculnya nanti Dajjal Pak. Kenapa? Karena sengaja Tuhan ini mengambil di sini.
kan bertemu terus di sini. Yahudi, Nasrani, Kristen di sini. Itu karena diperebutkan ini. Alasannya itu Pak, kenapa Islam ini mau merebut ini? Padahal siapa yang membangun ini? Yang membangun ini Pak Masjid Aqsa adalah bekas-bekas reruntuhan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah itu bersaudara semua. Bisa dipakai, tapi dengan isyarat Nabi Ibrahim, karena kakeknya semua Ibrahim. Inilah Pak, makanya agama-agama ini cuma kita selalu apa sih namanya intinya sampai kiamat dunia Pak ya. Jadi ingat ini, sampai kiamat dunia tidak akan pernah berhenti bertikai Pak. Disebabkan karena nasi roti. Oke Bapak-Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata semua nabi itu muslim. Semua nabi muslim. Islam sebenarnya itu artinya adalah ajaran kepasrahan ya. Artinya kalau tadi itu banyak yang meninggal sebelum datang Islam itu, ditimbang di sini kalau dalam isyarat tadi situ ditimbang kebaikannya Pak. Kebaikannya sama manusia karena waktu itu tidak ada agama, tidak ada agama. Makanya inilah dipertentangkan bagaimana kedudukannya ibunya Nabi Muhammad waktu itu. Kan meninggal sebelum hadis lah kan. Nah ini makanya dipermasalahkan oleh terjadi pro kontra oleh ulama. Ada yang mengatakan ya sesuai kebaikannya. Kalau kebaikannya banyak menjamu orang-orang punya itu hidup, berbuat baik, bisa masuk surga karena waktu itu tidak ada agama. Ini Pak, itu ya, meskipun ada ajaran mengatakan tidak. Jadi nanti Allah buka semua rahasia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Ini ya. Tetapi pada saat orang yang terlambat dalam artian bahasa masbuk, di mana kategori orang bisa mengikuti sholat berjamaahnya? Apakah pada saat ini terakhirnya ini sudah terakhirnya, atau sudah diakhiri wudhu itu terakhirnya, atau pada saat sudah di bawah, atau bagaimana supaya artinya dia masuk kategori berjamaah, jangan sampai artinya takaran masuk ke dalam. Oke, bagus pertanyaannya Pak Imam. Kita terlambat. Jadi saya sudah jelaskan itu. Ketika lu jadi imam, kekeliruan besar kita sebagai makmum menunggu dulu apa? Menunggu dulu untuk lalu kita bergabung. Ini ada teguran oleh Nabi Pak. Boleh jadi di situlah rahmatnya tadi. Makanya cepat sih untuk bergabung. Oke? Yang jelasnya dihitung itu berjamaah sebelum imam ini memberi salam. Ketika tahiyat terakhir itu kita itu ini termasuk masuk kategori berjamaah. Oke? Cuma kalau imam ruku begini Pak, ruku kita masuk. Harus mulai Allahu Akbar, masuknya dulu sholat. Allahu Akbar berarti kita sudah ambil satu rakaat karena kita dapat ruku. Tapi kecuali imam tadi sallallahu alaihi wasallam kita langsung bergabung sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak dapat satu rakaat. Hitungannya itu adalah ruku. La sholata illa bi Fatihatin. Kan tidak sah sholatnya itu tanpa membaca surat. Oh berarti jumhur ulama mengatakan Al-Fatihahnya itu sama imam. Artinya imam yang dijadikan sebagai patokan di sini kita termasuk sudah membaca Fatihah. Itu ya. Yang penting intinya kekeliruan kita itu jangan lama-lama baru bergabung.
Jangan lama-lama bergabung. Oke ya, sudah Pak. Ini alhamdulillah sudah mulai bertambah banyak ya. Mungkin karena Ramadan. Kalau saya tidak salah 37 hari ya. 37 hari lagi Ramadan Pak. Jadi harus jangan berhenti untuk ini ke masjid. Sudah Pak ya? Ya, Pak. Oke, mari kita tutup. Alhamdulillah bersyukurnya Allahumma shalli ala sayyidina kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.